semua, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat. Ya baik, pada pertemuan ke-9 ini dari kelompok 14 akan membawakan materi yaitu mengenai ketentuan dalam hukum pembuktian dan daluarsa. Ya, langsung saja. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 14. Anggota kelompok 14 terdiri dari yang pertama ada Feza Janati dan yang kedua ada Ratu Hairunisa. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada saudari Feza Janati saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membawakan hukum pembuktian. Hukum pembuktian ini diatur pada pasal 1865 KUH Perdata, yang mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengenal suatu peristiwa untuk menegakkan haknya itu atau untuk menegakkan suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan. Pembuktian ini memiliki tujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Slide selanjutnya. Macam-macam alat bukti. Alat bukti ini diatur pada pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini terdiri merupakan semua kegiatan yang menyangkut segala bidang perdata sengaja dicatat dan ditulis di dalam surat atau akte. Surat atau akte ini memiliki kekuatan sempurna untuk menjadi bukti. Yang kedua yaitu alat bukti sanksi. Alat bukti sanksi ini diatur pada pasal 1895 KUH Perdata, yang mana sanksi-sanksi ini diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu persangkaan. Persangkaan ini diatur pada pasal 1915 KUH Perdata, yang mana persangkaan ini merupakan kesimpulan dari undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa ke arah umum ke arah yang tidak umum. Dan yang keempat yaitu alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan ini diatur pada pasal 1923 KUH Perdata, yang mana memiliki pengertian bahwa mengemukakan pernyataan salah satu pihak ke pihak lain dalam proses pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu sumpah. Sumpah ini diatur pada pasal 1929 KUH Perdata. Sumpah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu ke pihak lainnya, dan yang kedua yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Feza yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ratu Hairunisa. Kepada saudari Ratu Hairunisa saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tadi kan setelah dibahas yang mengenai bagaimana hukum pembuktian itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses pembuktian pada perkara perdata. Di sini hakim bertugas dalam menyelidiki suatu hubungan hukum untuk menjadi dasar gugatan tersebut apakah dinyatakan benar atau tidak. Dalam hubungan hukum tentu di sini pihak penggugat yang menginginkan kemenangan. Namun dalam hal ini apabila penggugat itu sendiri berhasil memiliki bukti yang cukup serta dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan dan gugatannya dan berlaku sebaliknya. Ini adalah jika penggugat tadi itu tidak bisa melengkapi bukti yang akurat dan motif dan lain sebagainya, maka gugatannya itu tidak dapat dikabulkan. Nah, namun
di sini dalam hal siapa saja yang harus mengumpulkan bukti itu tidak main sembarang. Itu dia harus ditentukan oleh hakim itu sendiri. Jadi bukti yang mengumpulkan bukti itu siapa saja itu disuruh dengan atau diperintahkan oleh hakimnya, ditentukan oleh hakimnya apakah itu penggugat atau yang tergugat. Next slide. Oke, selanjutnya membahas mengenai hukum daluarsa. Di sini akan membahas mengenai pengertian daluarsa itu sendiri apa, macam-macam daluarsa itu apa saja, serta sebab daluarsa itu apa saja. Yang pertama, daluarsa itu adalah langkah waktu untuk menuntut perkara. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa diartikan sebagai sarana untuk memperoleh suatu alasan untuk dibebaskannya dengan lewatnya waktu. Nah, maksudnya di sini itu seperti ini. Jika satu orang dengan satu orang lain itu melakukan perjanjian ditentukan pada tahun sekian, misalkan pada tanggal 10 November 2022. Nah, namun si kedua orang tadi itu sama-sama lupa akan apa yang sudah dibuat atau sudah lupa akan apa saja perjanjiannya yang sudah mereka buat. Nah, di beberapa tahun kemudian, seperti contohnya 5 tahun kemudian, mereka tuh sama-sama ingat terjadinya kalau kita tuh pernah ada perjanjian, antara satu orang ini dengan orang lainnya. Nah, tapi di situ tuh bisa dituntut, misalkan yang satu berhutang, yang satunya ngutangin tapi dia lupa kalau dia tuh pernah ngutangin, dan satunya sudah lupa kalau dia sudah bayar. Itu bisa dituntut, tapi memang dalam proses daluarsa ini sendiri tuh sering mengalami kesulitan. Kesulitannya itu karena apa? Karena bukti-buktinya itu udah nggak ada. Kesulitannya di situ, buktinya sudah nggak ada, buktinya lupa atau jadi kalaupun untuk dipidanakan untuk dituntut itu sudah rada susah gitu. Selanjutnya membahas mengenai macam daluarsa. Yang ada macam-macam daluarsa itu dibagi menjadi dua, yaitu daluarsa memperoleh dan daluarsa membedakan. Daluarsa memperoleh itu di mana daluarsa itu lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Nah, yang kedua ya daluarsa membedakan, yaitu seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai sebab daluarsa. Sebab daluarsa di sini dibagi menjadi dua, yaitu sebab yang pertama sebab batalnya daluarsa itu sendiri, dan yang kedua sebab ditangguhkannya daluarsa itu sendiri. Yang pertama sebab batalnya itu ada tiga sebab yang dimungkinkan terjadinya daluarsa itu sendiri batal, yaitu lebih dari 1 tahun. Yang kedua lewat suatu peringatan atau gugatan. Jadi maksud itu seperti ini. Jadi batal itu daluarsa itu kalau misalkan satu orang dengan satu orang lain itu ada janji tadi, satu yang minjam uang, satunya lagi pemberi hutang. Nah, mereka itu yang pemberi hutang itu selalu menagih, selalu mengingatkan, selalu menagih, selalu biar si yang hutang ini cepat bayar hutangnya. Jadi itu di situ ada daluarsa akan batal. Yang ketiga itu pemberitahuan dari pemberi hutang, sama seperti yang kedua tadi, di mana pemberitahuan untuk dilakukan, namun pemberitahuan ini bisa berujung pada gugatan, di mana seperti kayak pihak yang memberi hutang ini sudah tidak tahan lagi, sudah tidak sabar lagi untuk si penghutang itu untuk bayar hutangnya, jadi itu bisa digugat. Sebab yang kedua adalah sebab ditangguhkannya daluarsa. Sebab ditangguhkannya daluarsa ini maksudnya seperti ini. Daluarsa itu bisa dilakukan, tapi ada beberapa syarat yang bisa menangguhkannya. Nah, syarat-syaratnya itu adalah yang pertama belum dewasa, yang kedua orang di bawah pengampunan, yang ketiga orang-orang yang terikat hubungan suami istri, yang keempat itu utang piutang dengan waktu yang belum lewat. Nah, maksud dari keempat sebabnya ini adalah yang pertama belum dewasa. Maksudnya seperti ini, jika seseorang melakukan utang piutang di usia yang belum dewasa itu bisa ditangguhkan daluarsanya nanti ketika menunggu mereka dewasa. Seperti itu juga yang lainnya, orang yang di bawah pengampunan tunggu orang itu untuk bebas dulu. Orang-orang yang masih terikat hubungan
suami istri tunggu mereka cerai dulu gitu. Dan utang piutang dengan waktu yang belum lewat, maksudnya itu kalau misalkan utang piutangnya itu belum lewat waktunya, batasnya misalkan tanggal 18 Oktober besok nih, kan belum lewat hari ini, berarti masih bisa ditangguhkan untuk melakukan daluarsa kata itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita kembali kepada materi. Baik, terima kasih kepada saudari Ratu Hairul Nisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini diperkenankan kepada rekan-rekan sekalian apabila ingin memberikan argumentasi ataupun memberikan pertanyaan. Bagaimana cara melakukan pembuktian dan pengadilan terhadap transaksi melalui internet jika suatu saat terjadi sengketa atau problem hukum? Ulang dong, sudah jelas? Baik, terima kasih kepada saudari Agil yang telah menyampaikan pertanyaannya. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya bertanya, seperti yang telah dijelaskan dalam PPT bahwa macam-macam alat bukti itu ada bukti saksi. Apabila dalam suatu pembuktian perkara pidana hanya ada satu saksi, maka apakah dapat menguatkan dari pembuktian tersebut? Terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya. Kami di sini meminta waktu beberapa menit untuk mempersiapkan jawaban yang terbaik untuk rekan-rekan sekalian semuanya. Ya, baik. Di sini kami dari kelompok 14 sudah menemukan jawaban yang terbaik. Untuk pertanyaan dari saudari Agil Desrianti akan dijawab oleh saudari Ratu Hairul Nisa. Kepada saudari Ratu Hairul Nisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Agil Desrianti, yaitu mengenai bagaimana cara melakukan pembuktian di pengadilan terhadap transaksi melalui internet jika suatu saat terjadi sengketa atau problem hukum. Nah, di sini akan saya jawab, yaitu dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di mana mengatur mengenai informasi dan transaksi ekonomi elektronik, di mana dijelaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah. Nah, dokumen atau bukti secara elektronik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, di mana hal itu harus dicek terlebih dahulu alat bukti yang digunakan itu otentik atau tidaknya. Jadi misalkan alat buktinya itu mengenai di elektroniknya, misalkan kayak screenshotan, transferan atau apapun itu, gitu kan, itu bisa dicetak terlebih dahulu dan itu bisa langsung dibawa sebagai bukti di pengadilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada saudari Ratu Hairul Nisa. Kepada saudari Agil, apakah jawabannya sudah jelas atau masih belum dipahami? Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya pertanyaan dari saudari Rizna Wanda akan dijawab oleh saudari Feza. Kepada saudari Feza, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda. Pertanyaannya yaitu, apabila dalam suatu pembuktian perkara perdata hanya ada satu alat bukti saja, apakah dapat menguatkan pembuktian tersebut? Menurut saya tidak. Alasannya mengapa? Sudah dijelaskan kembali pada pasal 1866 KUH Perdata bahwasanya alat bukti itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pembuktian suatu perkara tidak memiliki kekuatan yang sempurna untuk mendapatkan sebuah keadilan dan kepastian. Baik, saya kembalikan kepada
Nah, tindakan membuktikan dalam suatu persidangan itu memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis, yaitu pembuktian di persidangan jika dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan kuat. Nah, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti di persidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran. Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi, dalam hal-hal tertentu dapat juga terjadi pembuktian di persidangan itu bersifat logis dan kuat. Nah, menurut pasal 1946 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa itu adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum